Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita-cerita unik, yaitu masih sekitar Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas akan membawakan suatu kisah yang sangat luar biasa, yang ada candanya, yang ada berpikir religiusnya, dan yang lain-lain lagi. Tapi sebelum beranjak menuju cerita, kami ingatkan agar teman-teman sudi kiranya memberikan sodakoh berupa subscribe, komen, like, share bagi yang belum. Marilah kita saksikan ceritanya. Hari ini Baginda Raja Harun ar-Rasyid baru saja membaca kitab tentang kehebatan Nabi Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda Harun ar-Rasyid tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda Raja bersabda, "Wahai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil meririk reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa tersebut. Ada satu lagi, yaitu permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pulang dengan hati gelisah. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apakah usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka Raja tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau memang itu usulmu, maka baiklah," kata Baginda menyetujui. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi wahai Abu Nawas?" "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan kepada rakyat-rakyat kita." Dengan demikian, usul Abu Nawas diterima dan disetujui oleh Baginda. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup. Abu Nawas desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri tentang kisahnya. Hampir semua orang harap-harap cemas, tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat yang dinanti-nantikan telah tiba.
rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada rakyat, terutama fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda, "Ampun tuanku, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Apakah sudah dikosongkan?" Abu Nawas bertanya, "Tidak ada, sudah keluar semua penghuninya," Baginda Raja menjawab. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu engkau menunggu apa?" tanya Baginda masih diliputi perasaan yang heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Ternyata Abu Nawas betul-betul cerdik kali ini. Abu Nawas membuat kagum seluruh isi istana, bahkan rakyat yang ada di belakangnya. Tentunya Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bagaimana kisah kali ini? Semoga menghibur dan menjadi salah satu penyebab kita untuk bahagia. Jangan lupa doakan kami agar panjang umur, bisa berjumpa di lain kesempatan, bisa bercerita lebih banyak. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya juga mendapatkan kesehatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.